Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dari halaman 8 sampai dengan 16. Di awal pembelajaran, kita disajikan gambar masyarakat yang hidup rukun dan juga sebuah bacaan berjudul Perbedaan yang Menguatkan, yang menceritakan tentang kampung Cempaka yang warganya heterogen dari beberapa suku yang berbeda. Di sana terdapat 5 sahabat yang suku, ras, dan agamanya berbeda. Walaupun demikian, mereka selalu menunjukkan toleransi dalam keseharian yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kita diminta membuat pertanyaan yang ingin kita ketahui mengenai perbedaan dan hidup rukun. Di sini Pak GS contohkan, apa manfaat perbedaan dalam masyarakat? Apa saja penyebab perbedaan yang ada dalam masyarakat? Bagaimana cara bergaul dalam perbedaan latar belakang budaya? Kemudian di halaman 10 kita diminta menulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan. Apa perbedaan yang ada? Perbedaan yang ada adalah suku dan agama. Bagaimana menyikapinya? Cara menyikapinya adalah dengan sikap toleransi yang dimulai dari hal-hal paling kecil dalam keseharian. Lalu, apa manfaat hidup rukun? Manfaat hidup rukun adalah memiliki banyak teman, hidup damai, dan dapat saling menjaga. Kemudian, di halaman 11 kita diminta menceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun. Di sini Pak GS contohkan. Di lingkungan rumah saya ada berbagai macam warga dengan berbeda-beda suku, budaya, dan agama. Ada yang dari suku Minang, Jawa, Melayu, atau Sunda. Ada pula yang beragama Islam, Hindu, dan Kristen. Warga di lingkungan rumah saya selalu melakukan kegiatan secara bersama-sama tanpa membeda-bedakan suku, budaya, dan agama. Begitu pula dengan keluarga saya yang sangat menjunjung tinggi persatuan dan memperbolehkan saya untuk berteman dengan siapapun tanpa memandang suku, budaya, dan agama mereka. Adapun manfaat yang saya rasakan dari persatuan dalam perbedaan tersebut adalah terjalinnya silaturahmi yang baik dan mempermudah menyelesaikan suatu pekerjaan karena dikerjakan bersama-sama. Nah, kalian ceritakan pengalamanmu sendiri ya. Kemudian kita disajikan informasi mengenai tari adat Lego-Lego dari Kabupaten Alor NTT yang bermakna persatuan. Tari Lego-Lego dilaksanakan di bawah pohon besar dan rindang. Para warga perempuan saling berpegangan tangan mengelilingi pohon tersebut sambil menari dan bernyanyi. Dan di tengah-tengahnya ada laki-laki yang bertugas untuk memukul gong dan mengucapkan pantun serta bernyanyi. Kemudian di halaman 13 dan 14 kita disajikan materi tentang pola lantai sebuah tarian. Ada pola lantai vertikal, horizontal, diagonal, dan melengkung. Kemudian di halaman 14 kita diminta menyebutkan pola lantai tari di daerahmu dan mempraktikannya. Di sini Pak GS tuliskan, tari piring dengan pola lantai garis lengkung, tari saman dengan menggunakan pola lantai garis lurus, tari pendek dan tari kecak yang menggunakan pola lantai garis lengkung, dan sebagainya. Lalu untuk langkah dalam menerapkan pola lantai adalah sesuai dengan tari yang dipraktekkan masing-masing siswa, langkah-langkah disesuaikan dengan tarian. Hal yang perlu diperhatikan seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Di akhir pembelajaran, kita diminta menyelesaikan soal. Yang pertama, Didit membeli kue ukuran 1/4, tetapi Didit kecewa karena kuenya lebih kecil dari setengah. Nah, di sini kita diminta menjelaskan. Di sini Pak GS gambarkan seperti ini. Jadi Didit membeli kue sebesar 1/4 yang artinya ukurannya adalah 1 dari 4 bagian yang sama. Sedangkan setengah artinya 1 dari 2 bagian yang sama. Sehingga 1/4 lebih kecil dari setengah. Kemudian nomor 2, Didit ingin mengurutkan pecahan-pecahan berikut. Di sini Pak GS jelaskan sebagai berikut. 2/4 artinya 2 buah penuh dan 1/4 bagian. 9/4 artinya gabungan dari 1/4 bagian sebanyak 9 buah atau 9 kali 1/4 bagian. 6/4 artinya gabungan dari 1/4 bagian sebanyak 6 buah atau 6 kali 1/4 bagian. Sama dengan 1/2/4 atau 1/2. 3/1/4 berarti 3 bagian penuh dan 1/4 bagian. 11/4 artinya gabungan dari 1/4 bagian sebanyak 11 buah atau 11 kali 1/4 bagian. Atau setara 2 bagian penuh dan 3/4 bagian. 1/2/4 artinya 1 bagian penuh dan 2/4 bagian atau setara setengah. Nah, dari ilustrasi yang ditampilkan Pak GS, bisa disimpulkan yang paling kecil adalah 6/4 disusul 1/2/4 disusul 2/1/4, kemudian 9/4, lalu 11/4, dan terakhir 3/1/4. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan guru kalian ya, atau komen di kolom komentar. Cukup sekian pembelajaran dengan Pak GS kali ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.